Setelah Ramadan usai, sudah sepatutnya lah kita berbahagia dalam rangka merayakan kemenangan. Kemenangan karena kita telah berhasil mengalahkan hawa nafsu selama 1 bulan berpuasa. Namun kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum, serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Makna kemenangan hakiki adalah meningkatnya ketakwaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan atas kewajiban berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya, setelah kita digembleng sebulan penuh mengerjakan puasa dan segala amal ibadah di bulan Ramadan, hendaknya kita menjadi semakin bertakwa. Caranya tak lain adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya secara total dalam segala aspek kehidupan. Jadi takwa bukan hanya di tataran individual saja, tetapi juga dalam kehidupan berjamaah, berbangsa, dan bernegara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur bagaimana seharusnya manusia berbuat dalam setiap aspek kehidupan. Dengan keimanan dan ketakwaan yang totalitas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum telah memberikan contoh dengan mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang unggul. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud di sana. Berbeda halnya dengan saat ini, kondisi umat Islam sejak runtuhnya khilafah pada 1924 hingga sekarang sangatlah menyedihkan. Di atas puing reruntuhan khilafah, kafir menjajah berhasil memecah belah kaum muslimin menjadi lebih dari 50 nation states atau negara bangsa. Mereka dijajah secara ideologis dan sistemik. Sebagian negara bangsa tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan dan sebagian lainnya menerapkan sistem kufur demokrasi. Semua rezimnya bila tidak menjadi antek adidaya kapitalis, ia menjadi antek komunis. Belum lagi kalau kita bicara tentang penderitaan kaum muslimin yang menjadi minoritas di berbagai negeri, jauh dari kata aman dan sejahtera. Maka kenyataan ini menjadi ujian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepadanya? Tiada pilihan lain selain berjuang bersama mengembalikan Islam sebagai solusi kehidupan, baik untuk individu, masyarakat, dan bernegara, sebagaimana Rasulullah dan para khulafaur rasyidin telah lakukan. Sementara itu, hari ini pandemi corona sudah menunjukkan kepada kita tentang gagal totalnya kapitalisme dalam menyelamatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Maka dari itu, untuk menghilangkan kezaliman dari masyarakat, kapitalisme harus dicampakkan dan tatanan kehidupan harus dirombak secara menyeluruh dan diganti dengan sistem yang mewujudkan keadilan. Pengganti yang tepat dari sistem buruk kapitalisme ini tidak lain adalah Islam dengan sistem pemerintahan khilafahnya. Hanya dengan khilafah, rahmatan lil alamin akan dapat benar-benar kembali terwujud. Tinggal sekarang pilihannya, kita mau berjuang atau sekedar berdiam diri. Tapi ingat, perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mau mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bahwasanya Allah akan menolong mereka yang mau menolong agama Allah juga, bukan karena Allah lemah. Tapi sekali lagi, ini adalah ujian ketakwaan kita kepada Allah. Saksikanlah, sudah berapa banyak Ramadan terlewat dan kita merasa menjadi orang yang menang. Namun di satu sisi perintah dan larangan Allah malah dicampakkan. Mau ditaruh mana muka kita nanti di hadapan Allah? Jadi, pilihan bagi seorang muslim saat ini adalah ikut berjuang sekuat tenaga atau jangan ikut menghalangi perjuangan ini. Siap?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat global yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi tentang akhir zaman, lebih tepatnya tentang perjuangan Islam di akhir zaman. Di tengah-tengah masyarakat, perjuangan Islam di akhir zaman dianggap sebagai sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, susah, bahkan dianggap sebagai satu misi yang tidak mungkin atau mission impossible. Mengapa ada pandangan seperti ini? Perjuangan Islam dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Memang hadis Nabi menjelaskan tentang beratnya situasi di akhir zaman, sehingga saking beratnya barangkali rasionalitas manusia itu lebih dominan, sehingga menganggap perjuangan Islam itu tidak mungkin akan mendapat kemenangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim menyebutkan, fa inna min waraikum ayyaman sabri fihinna mislul qabdi 'alal jamri lil 'amali fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna mislu amalikum. Qila ya Rasulullah, ajru 50 minna aw minhum? Qala bal ajru 50 minkum. Nabi SAW yang mulia memberikan informasi kepada kita bahwa nanti di belakang kalian, di akhir zaman itu akan ada hari-hari di mana orang-orang yang bersabar pada waktu itu, bersabar dalam berkomitmen terhadap Islam waktu itu, dimisalkan seperti mislul qabdi alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Sahabat global yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini pun kemudian dijelaskan orang-orang yang bersabar melalui zaman itu akan diberikan pahala atau kesetaraan dengan 50 orang. Yang kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, 50 orang itu dari golongan mana? Minna au minhum, golongan kami, maksudnya para sahabat, atau golongan mereka yang di akhir zaman? Kemudian Nabi SAW menjawab, bal ajru 50 minkum, 50 kalinya itu bukan siapa-siapa tetapi kamu, sambil mengarah kepada para sahabat. Artinya mereka yang berjuang di akhir zaman itu memang berat, memang sulit, tetapi mereka akan diberikan kesetaraan seperti 50 kali pahalanya para sahabat. Sahabat global yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari hadis ini kita bisa membayangkan beratnya dakwah di akhir zaman, ya. Bahkan bicara tentang beratnya perjuangan, sulitnya mengemban dakwah Islam di akhir zaman ini, ya, itu wajar karena zaman ini adalah zaman transisi. Kalau dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, kita ini tengah berada pada era ini ketika takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna summa yarfa'aha idza syaa yarfa'aha summa takunu khilafatun ala minhajun nubuwah. Ini adalah zaman kenabian, ini zaman khilafah ala minhajun nubuwah, mulkan adan, mulkan jabriyah, dan khilafah rasidah yang kedua. Jadi ini adalah usia atau gambaran bagaimana perjalanan umat Islam yang akan melewati 5 zaman, dan kita berada di sini kurang lebihnya. Kita berada di transisi antara mulkan jabriyah dengan khilafah rasidah ala minhajun nubuwah. Yang era ini, era dakwah di masa ini, era yang luar biasa. Dan pejuang yang ada di sini itu juga insya Allah mendapat makom dan posisi yang luar biasa. Dalam sebuah hadis misalkan, masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau ditanya, ya Rasulullah, hal ahadun khairan minna?
aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Wahai Nabi, ada nggak yang lebih baik dari kami? Sementara kami ini Islamnya bersama Anda, berjuang bersama Anda, berjihad bersama Anda. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Na'am, ya, ada yang lebih baik dari Anda, dari antum, dari kalian. Qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni." Jadi mereka ada. Siapa mereka? Kaum ya, yang berada di belakang kalian, yang beriman kepadaku, sementara mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku. Jadi inilah pejuang-pejuang di akhir zaman yang levelnya pada makom yang sangat tinggi. Sahabat global, lebih rinci bahwa perjuangan itu meniscayakan adanya ujian. Perjuangan itu mengharuskan adanya kesulitan yang menghadang, tantangan dan hambat itu mesti ada. Dalam surat Al-Baqarah 214 setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Amma hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrahil qarib." Dalam ayat ini Allah jelas mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah." Dalam bahasa saya, namanya gampang masuk surga. Enggak. Masuk ke surga itu tidak gampang. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, sampai harus menimpa kita itu sesuatu yang menimpa umat-umat yang sebelum kalian. Apa itu? Masatumul ba'sa wa dharra wa zuzil. Coba bayangkan. Jadi kita itu tidak mudah untuk masuk surga sebelum adanya ujian, ya, adanya kesulitan, adanya musibah, mara bahaya, keguncangan. Sampai saking beratnya ujian-ujian itu, hatta yaqula rasulu walladzina amanu mahu, sampai para nabi, para rasul dan orang-orang yang menyertainya merasa berat, sampai mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan pertolongan Anda itu turun? Dan ditutup dengan kalimat yang indah bahwa ala inna nasrahil qarib, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Senada dengan ayat ini di ayat yang lain juga sama, di dalam surat Al-Ankabut ya 1 dan 2 Allah Subhanahu wa ta'ala juga sama. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Bahwa ujian itu mesti. Untuk apa? Supaya Allah tuh tahu mana yang benar, mana yang dusta. Kira-kira seperti itu, sahabat global yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aspek lain yang perlu saya ingatkan adalah bahwa sesungguhnya sulitnya dakwah, beratnya dakwah itu adalah sesuatu yang lumrah, dan sesungguhnya ini hanya sejarah yang diputar ulang. Ya. Karena pada hakikatnya hak dan batil itu akan selalu berperang. Keburukan dan kejahatan itu akan selalu berperang sampai akhir zaman. Cuma memang beda pemerannya, beda lakonnya. Barangkali kalau kita bicara masa lalu, ada Nabi Ibrahim lawan Raja Namrud, ada Nabi Musa melawan Fir'aun, ada Raja Herodes melawan Nabiullah Isa alaihissalam, Rasulullah melawan Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Ini jadi sebenarnya selalu ada, ya, selalu ada perang hak dan batil, dan kita akan mengambil peran sesuai zamannya. Makanya di dalam surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah, dalam sejarah itu ada pelajaran yang berharga luar biasa bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka hadisan yuftara, dan Anda jangan kira bahwa kisah-kisah yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sejarah itu cerita bohong, cerita dusta, dongeng, bukan. Tetapi walakin tasdiqal ladzi baina yaday, sungguh itu benar loh. Gitu. Jadi kita barangkali perlu merenungkan kembali bagaimana kisah-kisah dari sejarah itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya yang mulia. Dan
Kisah pertama yang saya ingin sampaikan adalah kisah tentang ayahanda Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah salah satu nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Beliau ini adalah kekasih Allah yang luar biasa. Karena makom dan kedudukan yang tinggi itulah ya, beliau mendapat posisi sebagai Ulul Azmi. Tapi jangan lupa, posisi itu tidak diraih dengan mudah. Ada ujian yang sangat berat yang harus dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Ain. Diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nabiullah Ibrahim itu memiliki seorang putra yang soleh, namanya Nabiullah Ismail alaihissalam, yang ketika sudah beranjak dewasa tiba-tiba ada perintah Allah dan harus dikomunikasikan kepada anak-anaknya ini ya. Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, tadi malam aku mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu disuruh menyembelih kamu. Coba ya, fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Barangkali ini semacam ujian yang keterlaluan. Bagaimana mungkin ada ujian harus menyembelih anaknya sendiri? Kita yang mendengar cerita ini sudah tahu endingnya bagaimana. Tapi Anda bisa bayangkan bagaimana Nabiullah Ibrahim atau Nabiullah Ismail itu menjalani proses ini luar biasa. Disuruh disembelih. Dan peristiwa ini yang kemudian diabadikan dalam lempar jumrah dalam ibadah haji. Karena apa? Karena ujian yang terlalu berat ini menjadi semacam sasaran untuk bagi setan untuk menggoda. Wahai Ibrahim, ini ujian macam apa? Masa kamu harus menyembelih anaknya? Istrinya pun sama diuji, Ismail pun sama. Ini orang tua macam apa? Masa harus disembelih? Tapi subhanallah, Nabiullah Ismail alaihissalam menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silakan wahai ayahanda, kerjakan saja perintah Allah Subhanahu wa taala itu dan insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Ini jawaban orang yang soleh. Tapi saya ingin melihat dari dimensi, kadang-kadang perintah Allah itu luar biasa beratnya. Sesuatu yang beratnya di luar nalar. Nabiullah Ibrahim itu harus membunuh anaknya. Tapi inilah tahapan yang harus dilewati oleh beliau untuk mendapat makom yang tinggi. Sahabat global yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya juga dialami oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Kita tahu ada peristiwa yang dikenang dalam sejarah, bahkan diabadikan dalam film-film Hollywood tentang bahtera Nabi Nuh. Ada apa kisahnya? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu bi'ayunina wa wahyina, dengan bimbingan Allah, pengawasan Allah. Dan Anda bisa bayangkan kalau kita membuat bahtera, membuat perahu di tepi sungai, di tepi danau, di tepi lautan, itu masih mungkin. Tetapi ini perintah Allah itu membuat perahu di atas gunung, di daratan. Tidak logis. Dan untuk itulah kemudian Nabi Nuh alaihi salam ini mendapat cemoohan yang luar biasa. Wah, Nuh gila. Kenapa dia membuat bahtera di atas gunung? Luar biasa. Tapi Allah memberikan bimbingan, wala takhatibni fil ladzina zalam. Jadi Anda jangan jangan kamu hiraukanlah ucapan-ucapan mereka, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat global, ini bagian dari sejarah yang harus kita renungkan. Lagi-lagi, kadang-kadang Allah memberikan perintah dan perintah itu di luar nalar.
tapi dengan landasan keimanan. Landasan keimanan yang kuat itulah yang menjadikan perintah-perintah itu bisa dijalankan, dan Allah betul-betul menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Nuh salah satunya. Ketika sudah selesai perahunya jadi, maka Allah turunkan banjir yang sangat besar yang mereka tidak menduga sebelumnya. Ini adalah kisah berikutnya yang mereka bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa landasan keimanan memang bisa sampai pada taraf itu, mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk di akal, tapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dia. Kisah yang tidak kalah hebatnya di dalam Al-Quran adalah kisah Ibunda Siti Maryam. Kita tahu Siti Maryam adalah wanita yang solehah, gadis perawan yang suci. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Malaikat Jibril memberikan semacam wahyu kepada Siti Maryam. Wahai Maryam, wanita yang salehah, engkau akan diberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Dengan memiliki anak yang diberi nama Isa ibn Maryam, yang dia akan menjadi orang yang terkemuka di dunia, dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kabar gembira. Disebutkan yubashshiriku. Ini kabar gembira. Tetapi subhanallah, kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dengan luar biasa oleh Siti Maryam. Siti Maryam juga galau dalam konteks ini, bahasa saya. Beliau menjawab, Rabbi anna yakuna li walad. Wahai Allah, wahai Rabbku, bagaimana aku punya anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan saya ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan bagi Allah mudah itu semua. Sahabat global, Anda bisa bayangkan kabar gembira itu adalah berupa kehamilan tanpa seorang suami. Siti Maryam sudah mendapat gelar wanita suci, perawan suci, gadis solehah, tapi tiba-tiba hamil tanpa ada suami. Anda bisa bayangkan beratnya seperti apa. Cemooh dari sana sini, hancur namanya, hancur nama keluarganya. Tapi inilah ujian yang harus dilewati oleh Ibunda Siti Maryam. Sahabat global, ini pelajaran yang sangat baik buat kita, bahwa kadang-kadang kita menghadapi situasi yang sangat buruk sehingga nama kita hancur, atau mungkin dihancurkan, sebagaimana Ibunda Siti Maryam, namanya hancur waktu itu. Tetapi kemudian Allah memberikan pertolongan dengan kebaikan berikutnya kepada Ibunda Siti Maryam ini. Kisah berikutnya adalah kisah Ibunda Nabi Musa alaihi salam. Kita tahu dalam sejarah, pada zaman itu ada seorang penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, namanya Fir'aun. Penguasa yang haus akan kekuasaan, sehingga Allah memberikan mimpi pada suatu malam kepada dia, dan mimpi itu ditafsirkan oleh para penggawa-penggawanya, oleh pembantu-pembantunya, bahwa kelak akan ada anak-anak dari Bani Israel yang akan merebut dan meruntuhkan kekuasaannya. Dan mimpi itu dijabarkan oleh Fir'aun dengan mengeluarkan undang-undang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir pada era itu. Luar biasa. Dan tentu ini sesuatu yang dahsyat. Semua anak laki-laki harus dibunuh. Ya. Meskipun pada akhirnya nanti direvisi juga undang-undang ini, karena anak laki-laki semakin berkurang, maka nanti akan ada kebijakan undang-undang itu diganti menjadi
tahun ini laki-laki boleh, tahun itu besok boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya nanti saudaranya Nabiullah Harun itu adalah yang terlahir pada masa laki-laki boleh dilahirkan, sementara Nabi Musa pada saat undang-undang itu berlaku tidak boleh dilahirkan. Dan risaulah ibunda Nabi Musa alaihissalam. Risaunya itu bisa digambarkan dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduna ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ummi Musa, maka susuilah dia, ya. Dan apabila kamu khawatir, an ardi'ihi fa idza khifti fa alqihi fil yammi, harus dihanyutkan. Sahabat, bayangkan, tentu seorang ibu itu khawatir dengan keselamatan anaknya. Tapi kata Allah, perintah Allah, kalau kamu khawatir, hanyutkan. Coba bayangkan, itu dijatuhkan ke sungai Nil. Ini perintah juga tidak masuk akal. Harusnya ketika kita khawatir, ya kita amankan, kita lindungi, kita sembunyikan. Tidak begitu, tapi cara Allah memberikan petunjuknya. Tapi disuruh dihanyutkan di sungai Nil. Tapi subhanallah, justru disitulah Allah akan memberikan ujian kepada ibunda Nabi Musa. Dan Allah punya skenario yang luar biasa. Ketika dalam catatan sejarah disebutkan Nabi Musa, ya, alih-alih tenggelam atau dimakan ikan, Nabiullah Musa alaihissalam justru hanyutnya menuju ke istana Fir'aun. Dan subhanallah, nanti justru Nabi Musa menjadi anak angkatnya Fir'aun, sang raja diktator itu. Dan sejarah pun menyebutkan pada akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam itulah yang memberikan perlawanan kepada Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Nah, sahabat global yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah tadi setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa ujian itu mesti harus dialami oleh para pejuang. Kesulitan, tantangan itu mesti dihadapi oleh para aktivis dakwah. Maka kunci berikutnya adalah bersabar. Karena apa? Karena bersabar itu anjuran atau diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Rum ayat 60, Allah menyebutkan, fasbir inna wa'dallahi haqqun. Bersabarlah kalian, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu adalah haqqun, pasti. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqin. Ya. Jadi jangan sekali-kali Anda hirau, ya, tidak yakin, ya, dan gelisah. Nggak boleh. Karena sesungguhnya janji Allah itu pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sahabat, kesabaran itu juga akan mendatangkan pertolongan dan keberkahan hidup. Sebagaimana Allah tegaskan, wa may yattaqillaha yas'aluhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan, akan memberikan jalan keluar dan mencukupkan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan siapa saja wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka sahabat, jangan risau, jangan bimbang, jangan bersedih. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan risau, jangan sedih, karena sesungguhnya para aktivis dakwah, para pengemban dakwah itu adalah
orang-orang yang benar. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang menjadi catatan, sehingga dalam sebuah ada makalah yang luar biasa, idza khafallaha al-'abdu akhafallahu minhu kull syai'in wa idza lam yakhaf al-'abdullahi akhafallahu min kulli syai'in. Siapa yang dari hambanya yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Dan jika ada hamba yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan ia takut kepada semuanya, takut kepada segala sesuatunya. Sahabat global, lagi-lagi saya ingin ingatkan kepada secara pribadi kepada diri saya sendiri, umumnya kepada para aktivis dan para pengemban dakwah menghadapi situasi sulit seperti sekarang. Maka jangan khawatir, jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat, akan memberikan semua kebaikan itu kepada kita, kepada para aktivis, para pejuang dakwah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, bersabar menjalani hari-hari sulit menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya dengan apa? Dengan dimenangkannya umat Islam, dengan ditegakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan Islam dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.